Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, bagaimana reaksi dari manusia tersebut ketika dia masih menyimpan berbagai foto atau kenangan dari media sosial, yang dimana kenangan tersebut dari bentuk kebahagiaan yang kamu berikan. Apakah momen itu memberikan suatu kondisi tangisan atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut sepertinya membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Manusia yang meninggalkan diri kamu sepertinya ketika melihat diri kamu, baik itu secara foto atau secara media sosial, apa yang dia lihat seakan-akan membuat diri dia untuk membuka kembali apa yang pernah dia simpan secara memori yang ada di dalam pemikiran dia. Seakan-akan ketika dia masih melihat bagaimana situasi diri kamu yang ada di dalam media sosial atau kenangan yang pernah kamu berikan, seperti mengharuskan diri dia ini mencoba untuk berkeinginan kembali agar bisa mendekatkan diri terhadap diri kamu. Bisa saja kartu yang saya pegang ini seperti menggambarkan situasi manusia tersebut masih akan menunggu diri kamu, di mana ketika menunggu diri kamu, giliran diri dialah yang mencoba untuk bersabar dari kondisi karakter yang kamu miliki untuk saat ini.
di mana kondisi karakter kamu seakan-akan membuktikan diri kamu sudah merasa membatasi koneksi terhadap diri dia, di mana ketika kamu membatasi kondisi koneksi terhadap manusia tersebut, justru manusia inilah yang memiliki hubungan timbal balik untuk mengejar diri kamu kembali. Kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng, kartu strength, yang dimana kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan apa yang menjadi 3 zodiak yang saya katakan barusan, bisa saja ini manusia, sifat atau karakter yang dia miliki begitu sangat egois, keras kepala, dan arogan. Sifat itu ternyata dikalahkan dari kenangan yang pernah kamu berikan. Saya akuin orang yang kamu prioritaskan, yang pernah menjadi pasangan di dalam kehidupan kamu, memang tidak pernah memiliki sifat yang penuh dengan kesabaran. Tetapi sifat yang dia miliki untuk saat ini itu dikalahkan dengan kondisi yang pernah kamu berikan. Apapun yang pernah kamu berikan di masa lalu untuk saat ini, memaksa manusia itu mencoba untuk mengingat kembali, di mana ketika mengingat kembali seperti membuat diri dia menyalahkan diri sendiri. Nih, dia Geng strength. Ada tangisan yang tertuang dari posisi energi dia ini, di mana tangisan ini saya katakan lebih mendominasi terhadap kondisi batin dan mental. Muncul kartu Nine of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Sekalipun diri kamu membatasi koneksi dan kamu merasa sudah ilfil terhadap manusia tersebut, dan kamu sudah merasa tidak mau lagi untuk mendekatkan diri, di mana diri kamu sulit untuk memaafkan manusia tersebut, manusia ini mengerti dan memahami apa yang menjadi alasan kenapa diri kamu seperti itu. Dia memahami dan mengerti. Ketika memahami dan mengerti apa yang menjadi alasan kenapa diri kamu membatasi, bukan berarti manusia itu berhenti untuk tidak mencoba mengenang apa yang pernah kamu berikan. Dia masih memantau diri kamu secara media sosial dan secara foto. Seakan-akan sifat yang kamu tunjukkan untuk saat ini, sifat yang kamu perlihatkan untuk saat ini, seperti membuat diri dia merasa marah terhadap diri sendiri. Marah dalam arti apa? Kesalahan yang dia berikan terhadap diri kamu justru meruntuhkan kondisi diri dia sendiri. Muncul kartu The Star, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, bisa saja kartu The Star ini membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Dia masih besar harapan untuk kembali terhadap diri kamu. Dia masih memiliki keinginan untuk memperbaiki apa yang pernah dia rusak.
dia masih berimajinasi bahwasannya diri kamu itu adalah suatu bentuk takdir atau nasib yang ada di dalam kehidupan dia. Apa yang barusan saya katakan tadi itu masih tertuang di dalam posisi energi dia. Tetapi apa yang saya katakan bukan berarti diri dia ini mampu untuk mengeksekusikannya secara langsung terhadap diri kamu, mampu memberikan secara face to face terhadap diri kamu. Dia hanya bisa menuangkan apa yang saya katakan tadi ketika dia masih melihat foto kamu, bayangan kamu, dan media sosial kamu. Karena ketika dia melihat foto ataupun media sosial kamu, itu adalah suatu bentuk keadaan yang dimana diri dia penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa ketenangan. Muncul kartu karma. Kartu karma pula yang keluar, wak geng. Ini hampir sama dengan kemunculan kartu justice, yang dimana justice mengarah terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, bisa saja kartu karma ini berbicara terhadap manusia tersebut, yang dimana hubungan timbal balik yang tersinkron, di mana hubungan timbal balik tersebut adalah kondisi karma dia untuk melihat diri kamu secara foto. Ini karma yang berbicara terhadap diri dia. Jadi sekalipun ini orang ada suatu bentuk tangisan ketika mencoba untuk memantau diri kamu secara media sosial, apa yang dia pantau itu tidak bisa untuk dia gapai. Apa yang dia kepoin dari perubahan kamu, belum tentu dia bisa mendapatkan kata maaf terhadap diri kamu, apalagi kesempatan dari diri kamu. Muncul kartu Nine of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan dan memberikan suatu gambaran bahwasannya manusia yang meninggalkan diri kamu, tingkat kesetresan, tingkat penyesalan, dan tingkat ancaman yang membuat diri dia merasa tersiksa ketika dia hanya bisa memandangi diri kamu dari jarak jauh. Dia ketika memandang diri kamu seperti orang yang tertawa sendiri, seperti orang yang gembira sendiri, seperti orang yang senyum-senyum sendiri. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Tidak ada ketenangan yang dia rasakan ketika dia hanya bisa membuat diri kamu secara perlakuan yang tidak baik. Saya rasa hampir setiap hari manusia yang meninggalkan diri kamu ini masih mengingat bagaimana perlakuan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia secara ketulusan dan secara kebaikan. Muncul kartu Nine of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 cawan. Tadi 9 pedang, sekarang giliran 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa?
Ini orang ketika memantau diri kamu, ini orang ketika memandangi foto kamu, ini orang ketika melihat kondisi kamu dari jarak jauh, seperti memiliki suatu bentuk kepuasan secara batin dan mental. Ada suatu bentuk kepuasan secara batin dan mental yang dia rasakan ketika dia mencoba untuk memandangi diri kamu dari jarak jauh. Karena ketika dia memandangi diri kamu dari jarak jauh, dia masih sangat kuat untuk menyimpan rasa cinta terhadap diri kamu ataupun rasa kasih sayang terhadap diri kamu. Seperti seseorang yang menyesali dari kondisi karakter yang dia miliki, di mana kondisi karakter yang dia miliki sudah membuat diri dia ini merasa menerima kebodohan dia sendiri. Muncul kartu Page of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata tongkat yang saya tarik ini seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Ternyata ketika dia memandangi diri kamu dari jarak jauh, seakan-akan itu adalah suatu bentuk kesadaran dari batin dan mental dia. Dia seperti memiliki kesadaran yang dimana kesadaran ini seperti memaksa diri dia untuk kembali memprioritaskan diri kamu. Tetapi ketika ingin memprioritaskan diri kamu, belum tentu ini orang bisa menerima keadaan yang bersifat positif atas dasar respon yang ingin kamu berikan terhadap diri dia. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Page of Wands sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana Wak Geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.